pelatih Persija Sintayong mengonfirmasi kalau Mariano Peralta sudah dikontrak oleh Persija Jakarta ya kan. Tapi faktanya Hengkang ke Persib Bandung. Salah satu faktornya karena Peralta ingin merasakan atmosfer kompetisi antar klub Asia, entah itu ACL Elite atau ACL. Orang Asia dukung Jepang, tapi gue sendiri sih dukung Brazil. Oke, tapi kita Piala Dunia nanti kita taruh di belakang. Kita di awal ini bahas dulu terkait bursa transfer Super League. Kita tahu kan di sesi preskon di awal Juni kemarin, pelatih Persija Sintayong mengonfirmasi kalau Mariano Peralta sudah dikontrak oleh Persija Jakarta ya kan. Tapi faktanya beberapa hari terakhir ini rumornya katanya masih abu-abu. Masih abu-abu. Peralta jadi belum tentu gabung Persija dan bahkan rumornya malah hengkang ke Persib Bandung. Salah satu faktornya karena Peralta ingin merasakan atmosfer kompetisi antar klub Asia, entah itu ACL Elite atau ACL 2. Nah, Mas Pepe melihat situasi ini seperti apa? Iya, kalau saya melihat memang Peralta ini saat ini memang menjadi pemain yang banyak sekali diincar ya oleh klub-klub besar, terutama juga mungkin Persija, Persib Bandung. Bahkan juga ada rumor juga ke Dewa United. Dewa United, betul. Dan memang rumor ini kan masih belum jelas ya. Sebelum ada yang Fabrizio siapa? Asia. Romano kan, ya kan. Iya. Jadi ini menurut saya ini yang memang sampai sekarang masih belum jelas ya. Kabar-kabarnya karena memang juga dibilang terlalu mahal segala macam. Bahkan negosiasi di Persib dan juga di Dewa katanya juga deadlock karena mungkin terlalu mahal. Ada kabar akan kembali lagi ke Persija gitu kan ya. Tapi bagaimanapun juga menurut saya memang setiap pemain memang pasti berharap pengen untuk main di kompetisi tertinggi ya. Mungkin kalau untuk di tingkat Liga Indonesia sudah lah dia main di tinggi di Super League. Tapi kan paling nggak pengen main di Champions League-nya ya, ACL 2. Dan ini mungkin menurut saya sah-sah saja kalau mungkin nantinya Peralta memilih Persib Bandung. Walaupun memang sampai saat ini belum jelas. Nah, kalau melihat dari apa yang sekarang ini terjadi ya di dalam mungkin menarik pemain, saya pikir memang kita harus tetap menunggu sampai memang dari setiap klub bisa memberikan informasi kepastian. Mereka akan main di klub mana sebenarnya nantinya. Betul. Gimana Bang? Ya kalau ini intinya kalau Peralta sebetulnya itu memang udah ada kabar deal dengan Persija awalnya. Tapi dari kabar yang saya dengar di beberapa akun sosmed dan juga obrolan warung kopi lah dari fans-fans bola juga obrolan warung kopi wartawan gitu lah ya. Intinya ini agennya yang jadi masalah. Jadi agennya itu kayak minta ini Bung Veve, minta ya ekstra money lah, itu biasa sebetulnya kan. Agen kayak gitu kan dia minta bagian. Tapi kan sebenarnya gini Bang Danes ya. Mungkin kita ngobrol ya. Bertukar pikiran. Saya pikir gini, sebenarnya kan kalau sekarang ini agen-agen mungkin banyak yang nakal ya. Karena apa? Sebenarnya dari apa yang didapat dari pemain, itu kan sudah ada berapa persen masuknya ke agen. Betul, itu makanya. Kalau mau minta tambahan itu menurut saya emang udah kelewatan lah. Nah ditambah juga Persija pada akhirnya juga ketika ngelihat agennya Peralta kok kayak gini, jadi malas. Salah satunya juga jadi malas, ditambah Sintayong sebetulnya katanya nggak memprioritaskan pemain Amerika Latin. Dia tuh lebih seneng pemain Asia sama pemain pemain Eropa Timur. Apalagi kita kan tahu ya kalau Eropa Timur tuh kedisiplinannya ya tahu sendiri ya Bung Bebe ya, lebih bagus daripada pemain Brazil. Gua ngerasain tuh Bang Danes. Nah kan sebagai pemain ngerasain. Dulu zaman Kolev ya. Zaman Kolev. Saya dipegang sama Kolev. Kalau Brazil memang adaptasinya dia cepet. Soal cuaca kan nggak beda jauh sama sini. Tapi Eropa Timur kalau kita track dari zaman ada Dejan Glušević, dari eranya sampai sekarang lah ya. Sampai sekarang kayak ada Javlon Gusainov dan lain-lain. Kedisiplinannya bagus dan adaptasinya juga cepat. Pemain Eropa Timur walaupun secara cuaca mungkin nggak sama Indonesia, tapi emang pemain Eropa Timur tuh udah kejamin lah pas main di Indonesia gitu, Bro. Makanya nggak heran kalau Sintayong lebih memilih nih kabarnya ya, lebih memilih pemain asal Eropa Timur atau ketimbang pemain Timur juga. Ya kan? Ketimbang pemain Amerika Latin. Iya, tentu. Soalnya gini Bang Bur ya, yang kalau gue lihat ya kalau main Brazil nih banyak bagus, banyak bertingkah juga. Di dalam lapangan, terutama di dalam lapangan ya. Terlalu exposure dengan itulah salah satunya kalau saya boleh katakan ya. Elano bagus menurut saya. Ya. Kartu kuningnya banyak kan? Elano bagus. Kuningnya banyak. Tapi di awal-awal dia bagus, tapi setelahnya menurut saya terlalu banyak intrik-intrik di lapangan yang akhirnya membuat menurut gua dia nggak fokus lagi untuk main. Betul. Gampang dipancing. Menyalahkan wasit, menyalahkan berbagai hal lah. Ini menurut gua memang
di mana memang biasanya pemain Brazil rata-rata banyak yang begini kelakuannya. Iya, sama sebetulnya waktu ada cerita tuh soal Maxwell tuh, kenapa dia nggak dibawa lawan Persib. Katanya walaupun pada akhirnya nggak jadi ke Persib, itu katanya Persija tuh denger Maxwell tuh di belakang ada pembicaraan sama Persib. Iya. Makanya tiba-tiba dia nggak dibawa kan, akhirnya yang berangkat Thales Lira ya. Nah iya, itu katanya begitu. Rumornya gitu. Rumornya begitu. Bener. Jadi intinya ya itu dia, masalah kemarin Persija sebetulnya ada di track yang bagus buat juara ya Bung Wewe ya. Tapi karena kita tahu ya tingkah pemain Brazil yang kemarin ada di situ kayak gimana. Operasi senyap. Betul, ada operasi senyap terus ngobrol sama Persib di belakang. Walaupun pada akhirnya Maxwell gak deal dengan alasan dia takut musuhan sama The Jackmania. Betul. Makanya better ke Bayangkara atau keluar gitu kan. Ini kalau misalnya Peralta jadi benar ke Persib nih. Kita tahu kan Persib Bandung salah satu titik lemah bisa dibilang lini depan musim lalu ya. Kita tahu, sedangkan kalau Peralta gabung, kita tahu Peralta di musim lalu itu mencetak 20 gol dan 14 assist di Super League dan bikin dia jadi pemain terbaik Super League. Nah ini sejauh mana nih kegilaan Persib Bandung jika memang Peralta resmi bergabung ke skuad Maung Bandung nih? Iya, kalau ngelihat nanti ke depannya Persib ini kan harus bermain dia ada di 4 kompetisi berbeda ya. Ditambah mungkin Piala Presiden kali ya. Iya. Ya kan ada Piala Indonesia. Ya kan, terus Liga Super, Super League, terus ada dua lagi. League Cup. Ya betul sekali. Yang Shopee Cup ya. Shopee Cup sama juga. CL2 ya. Betul. Nah, jadi menurut saya memang sangat dibutuhkan memang kedalaman squad yang bagus ya, seperti musim lalu ya. Mereka juga cukup bagus, tapi kalau menurut saya begini ya. Kalaupun nanti Peralta masuk, banyak sekali pemain akan dikorbankan di sana. Iya, betul. Ya, karena siapa? Salah satunya mungkin Beckham pun juga mungkin bisa semakin sedikit juga ada bermain. Karena sekarang pergantian pelatih tentunya juga mungkin akan berbeda juga perlakuan pemain yang lain. Ya kan? Nah, di kanan mungkin William Barros tetap dipakai ya. Tetap dipertahankan. Mungkin Peralta nanti di kiri. Dan menurut saya memang kebutuhan mereka memang di sektor ini sangat penting. Karena mayoritas kekuatan permainan Persib itu dari sektor sayap. Nah, itu dia. Itu yang saya lihat ya. Jadi ya ditambah nanti mungkin striker siapa yang akan tetap dipakai, saya nggak tahu lah siapa ya. Karena itu Persib ya. Saya nggak terlalu banyak tahu tentang Persib. Mungkin pertanyaan Persija gue tahu. Sebetulnya juga sama. Kita kan juga karena ya jujur aja, ini jujur-jujuran, kita fans Persija juga kan. Karena kita orang Jakarta dan intinya Persib sedikit banyak harus diakuin untung kalau dapat Peralta sih. Karena dia ini pemain yang udah apal banget sama atmosfer sepak bola Indonesia. Udah musim ketiga nih. Udah mau musim ketiga kalau dia jadi. Terus juga ya kualitasnya nggak usah diraguin. Dia assist banyak. Gol banyak. Golin jago. Betul. Nah ini jadi kalau misalkan Peralta akhirnya menyeberang ke Persib. Itu kerugian juga bagi Persija. Karena Persija oke lah, mungkin mau datengin Ante Rebic lah atau siapa lah. Cuman masalahnya pemain-pemain yang mau didatengin Persija kalau Peralta gak jadi, ini kan pemain-pemain yang butuh adaptasi juga. Butuh adaptasi. Karena tahun pertama main di Indonesia tahun pertama. Ante Rebic kita tahu lah, ini yang lagi kenceng kan Ante Rebic. Yang kita tahu dia waktu di Milan sebelum dia digeser sama Rafael Leao, yaitu lumayan gacor ya. Gacor, subur lah. Di Piala Dunia 2018 top banget sama 2018 Kroasia, kan? top waktu itu lawan sama Kroasia dia bagus banget, Kroasia bisa